Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul musik, pujian, dan firman Tuhan dalam ibadah. Diambil dari, ini bagian yang pertama, dari PL Perjanjian Lama. Nanti akan ada bagian yang kedua yang dijelaskan dari Perjanjian Baru. Music, songs, and God's word in worship. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah Alkitab mengajarkan kepada kita soal musik, nyanyian pujian, nyanyian rohani, dan firman Tuhan di dalam ibadah kita, supaya kita dapat beribadah dengan baik, beribadah dengan benar, sesuai yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Mari kita pelajari lebih dalam maksud daripada sabda Tuhan akan hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru tidak pernah memerintahkan orang Kristen memakai alat musik di dalam beribadah. Jadi tidak pernah. Tidak ada ayat yang khusus memerintahkan kepada kita untuk memakai alat musik. Kalau di Mazmur misalnya alat-alat musik itu disebut, maksudnya tentu bukan harus memakai alat itu. Nanti kita akan melihatnya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama hanya membolehkan memakai alat musik dalam ibadah. Jadi boleh, dibolehkan, diizinkan, tetapi tidak ada perintah khusus. Alat musik tertentu, jenis musik irama tertentu tidak ada. Alkitab Perjanjian Lama hanya membolehkan, tetapi Perjanjian Baru tidak memakai alat musik sama sekali dalam ibadah. Nah, ini yang unik. Nah, kalau demikian, bagaimana kita bisa mensinkronkan Perjanjian Lama dan Baru? Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama dituliskan banyak alat musik yang diperbolehkan dipakai dalam ibadah, dimulai sejak zaman Raja Daud. Tetapi di dalam Perjanjian Baru tidak ada alat ibadah yang dipakai, alat musik dalam ibadah yang dipakai. Nah, bagaimana di sini kita mensinkronkan? Kita tidak boleh hanya memegang Perjanjian Lama saja, sementara melupakan Perjanjian Baru. Nah, Alkitab menulis kedua-duanya, Perjanjian Lama dan Baru, memang nampak agak berbeda dalam hal ini. Marilah kita akan menyelidikinya lebih mendalam lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memahami musik, pujian atau nyanyian rohani dan firman Tuhan dalam Alkitab akan menjadikan kita berhikmat dalam menempatkan masing-masing sesuai porsinya dalam ibadah, agar ibadah kita benar dan berkenan kepada Allah. Musik itu apa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna daripada musik itu berkaitan dengan seni dalam memadukan nada atau suara menjadi irama yang harmonis, dapat dinikmati dengan atau tanpa iringan alat musik. Jadi jika diberi syair, maka musik itu menjadi lagu atau nyanyian. Jadi musik itu bicara tentang nada dan suara, itu musiknya. Kalau alat musiknya ya gitar, keyboard, perkusi, gendang, sitar, kecapi dan lain sebagainya. Ini bicara nada dan suara. Ya, kita tahu nada itu ada not di sana, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do,
do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do. Nah, itu nada. Nada yang dibunyikan dengan suara mulut. Nah, itu nada. Nah, iramanya ada irama cepat, ada irama lambat, ada irama sedang, tempo irama itu. Misalnya kita ingat lagu rohani. Tentu kita familiar dengan nada ini. Irama ini itu irama Yesus sahabat sejati atau Yesus kawan sejati. What a friend we have in Jesus. Nah, itu irama. Jadi nada yang diiramakan menurut ketukan tertentu, kecepatan tertentu. Nah, disitulah irama jadi menjadi harmonis dan dapat didengar, dinikmati dengan pendengaran kita. Nah, itulah musik. Tadi kalau nadanya Yesus sahabat sejati, Yesus sahabat sejati, tulus, ikhlas dan benar. Kalau dikasih syair, itu menjadi lagu. Dan kalau syairnya itu rohani, sesuai kitab suci, itu menjadi lagu-lagu atau pujian rohani. Tetapi bayangkan kalau nada yang sama ini, irama yang sama ini, dikasih syair, diberi syair, yang bunyinya seperti ini, juga kita sering dengar. Kulihat ibu pertiwi, dengan bersusah hati, air matanya berlinang. Na. Itu lagu kebangsaan Indonesia. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati dan lain sebagainya. Bukan lagu rohani. Nah, syairnya itu menentukan rohani atau tidak. Nah, syairnya itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Musiknya bisa apa saja. Not itu namanya not itu budaya, ilmu, seni. Jadi dia tidak awalnya di luar gereja, di luar ibadah, lalu dipakai menjadi budaya, kan itu budaya yang diambil menjadi diisi dengan syair-syair rohani, menjadi nyanyian rohani. Nah, itu makna musik. Misalnya kita satu lagu, Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji Dia. Jelas, itu lagu gereja, yang lagu rohani, yang memuji Allah dengan glory-glory, muliakan nama Tuhan. Tapi kalau syairnya itu diganti, iramanya sama, tetapi syairnya diganti. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Na 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 na. Itu lagunya Manchester United. Yang suka sepak bola, itu klub sepak bola dari kota Manchester di Inggris sana. Klub yang cukup terkenal. Memakai irama, memakai musik daripada lagu gereja, tapi syairnya diganti. Glory, glory, Man United, Manchester United. Juga itu jelas bukan menjadi lagu rohani. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami itu makna musik. Musik itu bicara nada dan suara dan irama. Nada atau suara. Suara saja tidak ada nadanya, ya mungkin seperti kita
mengeluarkan kata-kata yang hampa, ya suara yang hampa. Tapi ini nada atau suara yang menjadi irama, yang harmonis di situ. Nah, kalau makna memuji Tuhan di dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani ada maknanya itu ada kata yada, artinya memuji, bersyukur atau mengaku. Jadi di dalam pujian kita itu ada pujian, ada syukur kepada Tuhan. Pujian itu memuliakan, meninggikan Tuhan, ada syukur kepada Tuhan. Dan ada yang mengaku, isinya ada pengakuan dosa, pengakuan kesalahan, bisa ada. Samar, menyanyikan pujian, artinya halal yang menjadi kata haleluya, itu memuji, menghormati atau menghargai. Jadi intinya itu menghormati, menghargai, memuliakan Tuhan. Bisa dengan nyanyian, jadi kata-kata yang dinyanyikan berirama, bermusik itu bisa juga dengan seperti syair saja, seperti puisi atau doa yang mungkin tidak ada iramanya yang seperti nyanyian. Jadi itu dipakai semua di dalam Perjanjian Lama. Tidak semuanya harus berupa nyanyian yang berirama, ditentukan notnya, tinggi rendahnya, suaranya, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Di Perjanjian Lama bisa berupa doa, semacam seperti doa yang dipanjatkan itu, atau berupa nyanyian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama banyak sekali alat-alat musik, musical instrument in the Bible times. Jadi ada gambus, bahasa Ibraninya nebel, nevel, serdam, sumponya begitu ya, kelentung, giring atau bel, giring-giring atau bel, ada sangkakala, ada kecapi yang sering dipakai Daud, ada ceracap, ada trompet, ada ugap, ada seruling, itu dipakai semua di Perjanjian Lama, dituliskan. Ada gitit, ada tambur, ada tamborin. Beberapa gereja memakai tamborin saja, tidak memakai yang lain. Ada salis, berdawai 3, pujilah Tuhan dengan gambus 10 tali, dan lain sebagainya. Ini adalah alat-alat musik yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama, yang mungkin juga dipakai di dalam ibadah ketika dimulai pada zaman Raja Daud. Tetapi orang Kristen sekarang tidak ada gereja yang memakai seperti itu. Hanya mungkin gereja-gereja Yahudi. Karena ini alat musik sangat dipengaruhi budaya Yahudi. Juga nyanyian-nyanyian mungkin di dalam Mazmur, nyanyian Miriam, maksudnya nyanyian Miriam, nyanyian daripada Deborah, nyanyian Musa, pujian Musa, sangat dipengaruhi Yahudi sekali. Dan banyak gereja modern Eropa, Amerika, Asia, Afrika mungkin tidak memakai alat-alat musik seperti ini. Mungkin hanya orang-orang Kristen Yahudi yang masih mau memakai alat musik seperti ini. Jadi karena memang sifatnya juga tidak wajib, boleh memilih. Alat musik juga tidak wajib, tidak harus dipakai di dalam ibadah. Jadi kita menggunakannya dengan bijaksana. Bukan menjadi tujuan, tapi menjadi sarana yang juga dibatasi, supaya kita tidak salah dalam beribadah. Sekarang alat musik yang mayoritas di gereja-gereja modern ya, gereja-gereja sekarang ya, mungkin ada piano, ada keyboard, gitar, full drum, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang masih pakai orgel, dan semuanya itu bisa dipakai di dalam ibadah, tapi tidak pernah menjadi tujuan, tapi juga tidak diperintahkan. Kalau ibadah kita tidak ada alat musiknya, ya tidak masalah. Tetap
sah dan berkenan kepada Tuhan, asal ibadah kita sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Kalau musiknya ramai, nampak peserta ibadahnya begitu semangat dalam menyanyi, tetapi kalau mereka akhirnya tidak serius belajar dan mentaati firman Tuhan, ya tidak berkenan. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan membenci ibadah daripada Israel. 1 Tawarik 15 ayat 16, Daudlah yang memulai memakai musik dalam ibadah. Ketika Daud menjadi raja, Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Nah, itu dimulai dari Daud. Nanti diteruskan oleh pada zaman Salomo dan raja-raja dan lain sebagainya. Dimulai oleh Raja Daud. Kalau kita membaca Alkitab, dalam sejarah sebelum bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, sebelum mereka punya raja sampai Daud, bangsa Israel sudah ibadah di padang gurun memakai namanya tabernakel atau kemah suci. Jadi sejak zaman Musa, zaman Yosua, zaman hakim-hakim, zaman Samuel sampai Raja Saul, nah Israel ibadahnya mungkin masih di tabernakel, kebanyakan tidak pakai alat musik. Ibadahnya berfokus pada kurban. Itu di perjanjian lama seperti itu. Jadi hanya mulai dari Raja Daud saja alat musik itu masuk ke dalam ruang ibadah. Karena ibadah Israel itu pusatnya, fokusnya adalah mempersembahkan kurban. Ini yang perlu kita mengerti. Jadi zaman Musa di padang gurun, zaman Yosua mulai masuk Kanaan, zaman hakim-hakim sudah menetap, zaman hakim Samuel itu dan sampai Raja Saul, itu bangsa Israel ibadahnya tidak pakai alat musik. Ini yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti, supaya kita tidak salah di dalam beribadah. Tujuan dan fokus ibadah kita. Ada kasus khusus ya, kasus khusus, bukan dijadikan prinsip. Special case, not principle. Yaitu ketika Daud memindahkan tabut Tuhan dari rumah seorang namanya kalau tidak salah Obed-Edom ke tempat yang baru. Nah, di situ Daud memainkan kecapi, menari-nari, memuji Tuhan dengan menari-nari, bersorak-sorai karena kegembiraan. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. 2 Samuel 6 ayat yang kelima. Ini kasus khusus, ini bukan di tempat ibadah. Jadi ini bukan di tempat ibadah. Jadi ketika mereka memindahkan tabut Tuhan itu, dengan gembiranya mereka menari, menyanyi. Kalau ini dijadikan prinsip ibadah kita seperti yang dilakukan Daud ini, berarti kita salah. Kenapa? Karena itu kasus khusus, tidak di dalam tempat ibadah. Tidak di dalam prosesi ibadah seperti ibadahnya Israel. Toh mungkin banyak di antara kita berargumen begini. Nah itu kita harus seperti Daud, menari, bergembira, musiknya yang riuh, yang ramai seperti Daud. Kita menirunya, gembiranya, menarinya. Tapi alat musiknya kita tidak mau meniru. Apakah di gereja sekarang pakai kecapi? Pakai gambus? Pakai rebana?
pakai kelentung dan ceracap? Tidak. Gereja sekarang pakai keyboard, pakai piano, pakai gitar, pakai full drum, dan lain sebagainya. Kenapa kita hanya ambil sebagian kalau ini jadikan prinsip? Nah, makanya konteks, mengerti Alkitab itu perlu konteks. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman, konteks itu membaca keseluruhan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Nah, dari pembacaan konteks itu, kita akan bisa mengerti ayat itu dengan tepat dan benar. Memang kalau diambil satu ayat ini saja, seolah-olah kita harus seperti itu, meniru Daud. Kenapa kita ibadahnya meniru Daud? Kita meniru Paulus, tidak meniru Yesus sendiri di Injil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada perbedaan ibadah di Perjanjian Lama dan Baru. Karena berbeda itulah bagaimana kita mengharmoniskan prinsip apa yang berlanjut, apa yang tidak berlanjut di hari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Jadi tidak seenaknya kita mengambil satu ayat tertentu untuk dijadikan doktrin, ajaran, harus seperti ini. Nah, ini sangat naif sekali, berarti kita tidak mengerti ilmu menafsir Alkitab. Kita tidak mengerti hermeneutika dasar daripada mengerti firman Tuhan ini. Ini kasus khusus ya, jangan dijadikan prinsip. Bahkan ada lagu rohani, ya saudara-saudara kita harus menyanyi dan menari seperti Daud. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Musiknya riuh, lalu suasananya menjadi tidak hikmat, menari, ada yang joget-joget, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah, karena itu bukan tujuan dan itu bukan menjadi patokan, prinsip di dalam kita ibadah. Karena kita senang musiknya. Kalau kita mau jujur, saudara, musik-musik Israel itu banyak minornya, mayoritas itu. Ya seperti lagu Karena Roh Allah ada di dalamku, seperti lagu yang oh betapa indahnya dan betapa eloknya, itu kuncinya minor. Itu kuncinya minor, bukan mayor. Kebanyakan lagu-lagu pop yang masuk ke dalam gereja kuncinya mayor. Kalau kita mau jujur, ya kita pakai semuanya. Jangan cuma Daudnya yang menari, diiringi nyanyian musik yang riuh, kita cuma tiru. Tapi alat-alat musiknya kita tidak tiru. Berarti kita hanya mengambil yang kita sukai saja. Apakah itu juga dilakukan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama yang lain? Tidak, bukan? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan juga memuji Tuhan seperti Daud seperti itu? Tidak. Para rasul juga tidak. Nah, disinilah saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus berhati-hati. Kita harus waspada. Kita harus tidak sembarangan mengutip ayat Alkitab. Saya mengingatkan, untuk mengerti Alkitab, bacalah konteksnya. Ayat sebelum dan sesudah daripada ayat utama itu, supaya kita tahu kisah, keutuhan kisah itu, dan kita dapat memahaminya secara utuh. Memahaminya secara utuh. Konteks. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang belum belajar ilmu hermeneutika, saya ingatkan sekali lagi, konteks. Untuk mengerti Alkitab itu yang utama itu mengerti konteksnya, supaya kita tidak salah menafsir. Karena nanti semua orang bisa saja menafsirkan ayat yang sama dengan pengertian yang berbeda menurut mereka masing-masing, jikalau melepaskan ayat dari konteksnya. Oke, saya kasih contoh di sini sedikit. Pada menjelang tahun 1945, setiap orang Indonesia yang bertemu dengan orang Indonesia lainnya
selalu menyampaikan salam merdeka, merdeka, merdeka kepada setiap orang yang ditemui. Kenapa? Karena pada waktu itu Indonesia ingin merdeka daripada penjajah. Maka salam itu, semangat itu, kerinduan itu diucapkan menjadi salam. Merdeka, merdeka. Dijawab dengan merdeka. Coba kalau saudara sekarang bilang, ketemu orang Indonesia, lalu saudara bilang, merdeka. Selalu bilang seperti itu. Maka saudara akan dianggap gila. Kenapa? Konteks zaman mempengaruhi. Nah itu maksudnya. Kalau menjelang tahun 45, iya itu kerinduan bangsa Indonesia. Jadi setiap ketemu sama orang Indonesia, disampaikan salam merdeka, dijawab dengan merdeka. Nah kalau sekarang saudara ngomong gitu, saudara pasti dianggap gila. Karena kita sudah merdeka. Nah disinilah konteks itu mempengaruhi makna itu. Dalam ilmu belajar bahasa itu, satu kata, makna satu kata, itu dipengaruhi oleh kalimat, oleh kata yang lainnya, bahkan oleh kalimat. Nah satu kalimat dipengaruhi oleh kalimat yang lainnya, paragraf dan lain sebagainya. Nah itulah yang menjadi konteks pembicaraan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini masuk di dalam ilmu hermeneutika. Saudara perlu mendalami itu supaya dapat mengerti Alkitab dengan tepat dan benar. Bukan asal comot-comot ayat. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, teologi sukses itu sekarang sudah hancur, tinggal sisa-sisanya, baik tokohnya, kecuali tokohnya mati, juga tokohnya itu sendiri tidak mengerti Alkitab, sehingga tersesat begitu. Dia suka mencomot-comot ayat yang sesuai dengan idenya. Dia ambil ayat itu sesuai idenya, dia ambil. Yang tidak sesuai dia tinggalkan. Nah ini menjadi masalah bidat seperti itu, selalu seperti itu. Nah kita nanti bisa salah di dalam kita beribadah jikalau kita tidak mengerti konteks daripada Daud ketika dia menyanyi, menari di hadapan Tuhan. Pada waktu memindahkan tabut perjanjian Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mari kita lanjutkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu bahasa Inggrisnya Psalm, bahasa Ibraninya Tehillim. Artinya nyanyian, pujian atau puji-pujian. Nah saudara tahu kalau saudara membaca kitab Mazmur itu, saudara tidak akan menemukan notnya. Saudara tidak akan menemukan iramanya, nadanya. Tapi yang ditulis di dalam kitab itu dan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah syair-syairnya, syair firmannya. 150 pasal, jadi itu adalah isinya syair firmannya. Yang tujuannya untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Bukan musiknya, iramanya bukan, juga bukan alat musiknya. Walaupun mungkin di Mazmur kita akan ketemu ada nada tertentu, ada simbol-simbol irama tertentu, atau mungkin alat-alat musik tertentu dipakai. Tapi prinsipnya bukan itu yang diikuti. Karena kalau itu kita akan sangat Yahudi sekali budayanya. Ya seperti Daud di Perjanjian Lama. Kita pakai alat musiknya ya juga seperti itu. Kita mengikuti pola irama, pola nyanyian ya seperti orang-orang Yahudi, pasti. Karena Daud orang Yahudi. Perjanjian Lama isinya orang-orang Yahudi. Budayanya pasti sangat Yahudi sekali. Nah, tetapi kitab Mazmur 150 pasal itu ditulis syair-syairnya. Ditulis itu firman-Nya untuk menjadi pelajaran dan pengajaran bagi kita. Memang tidak semuanya ditulis oleh Daud, tapi ada ditulis oleh Asaf, ditulis oleh Musa juga. Mazmur 90 misalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan di sini Mazmur 90. Itu Mazmur yang ditulis Musa kelihatannya. Mari kita saya akan bukakan.
Doa Musa abdi Allah. Jadi judulnya Mazmur 90 itu Allah tempat perlindungan yang kekal. Nah, ayat yang pertama tulisannya doa Musa abdi Allah. Jadi walaupun Mazmur ini secara umum berisi nyanyian pujian, tapi juga ada doa di situ. Doanya Musa. Sangat mungkin ini, kalau itu dari mulut Musa, mungkin juga tidak ada alat musik yang dipakai untuk mengiringi doa. Namanya doa. Kalaupun ada nadanya iramanya juga tidak dituliskan di sini. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, dan seterusnya, sampai ayat yang ke-17. Ayat yang 12, seringkali kita mendengar, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, dan lain sebagainya. Ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, ini semua adalah pengajaran. Jadi bukan sekedar nyanyian atau pujian seperti anggapan kita, tapi ini adalah doa yang sifatnya pengajaran, karena itulah yang ditulis syair-syairnya, bukan irama atau notnya, bukan musik dan alat musiknya, tapi syairnya yang menjadi pengajaran dan pelajaran bagi kita. Saudara, kalau melihat di Alkitab, ada 3 tokoh penting, itu tidak mengajarkan musik tertentu atau alat musik tertentu. 3 tokoh penting dalam Alkitab, malahan mereka diperintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan. Di PL Perjanjian Lama itu para nabi itu tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Bacalah seluruh Perjanjian Lama, saudara akan tahu bahwa semua nabi diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mulai Musa, Samuel. Di sana saudara membaca nabi Yesaya, Yeremia, Daniel, dan semuanya sampai Maleaki. Itu diperintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, sementara di Perjanjian Baru itu ada para rasul, ada Tuhan Yesus dan para rasul. Mereka juga tidak mengajarkan musik dan alat musik, tapi mengajarkan firman Tuhan. Itu mengajarkan firman Tuhan. Jadi yang mereka ajarkan itu sabda Tuhan untuk menjadi pelajaran, pengajaran, penghiburan, bimbingan, menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Jadi yang menjadi pelita dan terang itu bukan alat musik atau musik, tetapi firman-Mu, firman-Nya Tuhan. 3 tokoh penting di dalam Alkitab ini semuanya mengajarkan firman Tuhan. Kenapa kita cuma pakai Daud saja menjadi referensi, menjadi ayat patokan kita untuk mengikutinya? Kenapa yang 3 ini tidak kita ikuti? Para nabi, para rasul itu jumlahnya banyak. Dan Tuhan Yesus sendiri, tokoh yang paling sempurna, teladan sempurna. Kenapa kita tidak tiru, teladani dia? Malah kita cuma pakai Daud, apalagi kita mengambil ayat lepas dari konteksnya. Ini sangat bahaya sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati itu mendengar dan mentaati suara atau firman Tuhan. True worship is studying and obeying God's words. God's word. Ibadah yang benar itu dan berkenan kepada Allah itu harus melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bukan sekedar ritual di gereja, di tempat ibadah, bukan sekedar ibadah ritual di gereja, atau riuhnya ibadah tanpa ketaatan. Nah, mari kita akan melihat di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 25. Nah, ini juga diulangi di dalam Yesaya 1 ayat 11-17. Itu maknanya yang sama, bagaimana Allah membenci ibadah Israel. Allah membenci ibadah Israel. Dan ini saya sudah membuat videonya di channel ini dengan judul Mengapa Allah Menolak Ibadah Israel. Amos 5 ayat 21 sampai 25. Why God reject Israel worship. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang
perlu saudara mendengarkan secara khusus pada saat ini. Kita hanya menyinggung secara sekilas bagaimana Tuhan menolak ibadah Israel. Bagaimana Tuhan membenci ibadah Israel. Dituliskan demikian. Aku membenci perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Itu kata Tuhan. Aku itu Tuhan. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Aku menghinakan. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, saudara dapat membandingkan ini dengan Yesaya 1 ayat 11 sampai 16, Roma 12 ayat 1 dan 2, Yohanes 5 ayat yang ke-24. Kalau kita membaca di dalam kitab Amos ini, Tuhan membenci ibadah orang Israel. Yang ibadah orang Israel dilengkapi dengan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya korban-korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan dari ternak, binatang yang tidak bercacat. Bukan saja tidak bercacat, tetapi tambun, gemuk. Tetapi kenapa Tuhan membenci? Padahal itu diperintahkan. Tuhan tidak mau memandangnya. Tuhan juga menghinakan supaya menjauhkan mereka keramaian nyanyian-nyanyiannya. Lagu gambusnya tidak mau Tuhan dengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun korban itu menjadi inti ibadah, menjadi hal yang penting dalam ibadah Israel, tapi Tuhan menolak. Apalagi nyanyian rohani, lagu, gambus, alat-alat musik. Alat-alat musik itu menjadi tambahan daripada korban itu. Tetapi Tuhan menolak dua-duanya. Dua kelompok ini Tuhan tolak. Kenapa? Nah, di situ ayat terakhir memberikan jawabnya. Karena mereka hidupnya tidak sesuai kebenaran. Mereka tidak menjalankan firman-Nya dengan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Makanya Tuhan ingin setelah mereka ibadah ritual, mereka mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga kebenaran itu seperti sungai yang selalu mengalir, seperti air yang bergulung-gulung mengalir dalam kehidupan mereka. Jadi ibadah ritual mereka Tuhan membenci karena kehidupan mereka tidak sesuai kebenaran dan keadilan firman Tuhan. Seandainya hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan, maka ibadah mereka, nyanyian, gambus, korban-korban mereka berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya di tempat ibadah, tapi juga terlebih di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menerapkan keadilan dan kebenaran. Menerapkan firman di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam rumah tangga, bermasyarakat, dalam pekerjaan, di dalam sekolah, kuliah, di dalam interaksi dengan teman, dengan klien, dengan yang lain sebagainya. Itu harus memancarkan, melakukan kebenaran dan keadilan. Kalau tidak, maka ibadah kita salah di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ingin ibadah itu, kita suka ibadah yang rame, Pak. Musiknya rame. Segala tata caranya, liturginya tertib. Lalu segala komponen-komponen ibadah itu lengkap, Pak. Jangan ada yang ketinggalan. Itu semuanya baik. Jikalau tujuan ibadah, puncak daripada ibadah menerapkan kebenaran dan keadilan,
itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu akan ditolak oleh Tuhan jikalau kita tidak menerapkan keadilan dan kebenaran sesuai firman-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, menerapkan kebenaran, menerapkan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari adalah tujuan daripada ibadah kita. Dan Tuhan menilai ibadah kita berkenan kepada Dia atau tidak, kita lihat daripada puncaknya, yaitu mau taat atau tidak. Jadi kalau ibadah di gereja itu belum selesai. Selesai doa penutup itu belum selesai. Karena ibadah itu firman yang kita dengar kita harus terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ibadah sejati itu meliputi ibadah ritual di gereja tempat ibadah, ibadah doktrinal yaitu mengerti firman-Nya, mengerti, memahami, semakin mendalam, semakin luas, semakin banyak. Dan ibadah praktikal yaitu mentaati sabdanya dalam segala bidang kehidupan kita. Dengan demikian ibadah kita pasti benar, pasti berkenan kepada Tuhan. Karena menerapkan, melakukan adalah puncak daripada ibadah kita, daripada iman kita. Melakukan firman Tuhan adalah puncak daripada puncak iman kita, puncak ibadah kita. Dan Tuhan pasti berkenan akan semuanya itu. Amin. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.